Shalom, damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, melimpah atas saudara-saudara semua. Mari kita satukan hati, berdoa untuk menyambut pemberitaan firman Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang tidak berubah, selalu menjaga, memelihara, melindungi, dan memberkati kami, anak-anak-Mu yang percaya dan berharap serta berserah kepadamu. Sekarang kami buka hati untuk menyambut pemberitaan kebenaran firman Allah. Urapan Roh Kudus bekerja, sehingga kami semua mendengar dengan gembira, menerima dengan iman, disertai dengan tekad untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Diberkati siapapun yang mendengar dan mengikuti ibadah dan pemberitaan firman Allah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur, kami menyambut firman Allah yang kudus, hidup, dan kekal. Amin. Bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia versi yang kedua, agak sedikit berbeda tetapi memberi penekanan menjadi lebih jelas lagi. Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus selalu memberi kekuatan kepada saya. Firman Allah yang kita baca ini merupakan pernyataan sebagai kesaksian iman dari seorang hamba Tuhan yang tekun dan setia, yaitu Rasul Paulus. Dilatar belakangi oleh bahwa di dalam pelayanannya, Rasul Paulus menghadapi berbagai macam persoalan yang manis, yang pahit, yang mendatangkan kegembiraan atau sebaliknya kesedihan. Tetapi seperti yang dituliskannya dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 16, ia berkata, sekalipun tubuhku semakin merosot, tetapi aku tidak tawar hati, tidak malu. Artinya hamba Tuhan ini tidak pesimis. Sebaliknya, sekalipun mengalami berbagai hal yang sangat berat, ia selalu optimis. Sebagaimana yang ia anjurkan kepada jemaat di Roma pada pasal 12 ayat 11 dan 12, yang ia mengatakan, hendaknya kerajinanmu jangan kendor, layanilah Tuhan dan rohmu tetap menyala-nyala. Apa yang ia nyatakan itu bisa kita simpulkan kesaksiannya dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Beberapa ayat yang dibaca tadi adalah sebagai teladan dari hamba Tuhan ini
yang mendorong kepada kita semua, yang mengingatkan dan menasihatkan kita semua dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, kita harus tetap kuat. Kuat bukan karena usahanya sendiri, tetap tegar bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Yesus yang hidup di dalam dirinya. Itu sebabnya maka pemberitaan firman saat ini saya beri judul, Karena Tuhan ku dapat bertahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kepada tadi Filipi pasal 4 pada ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung. Atau terjemahan lain, saya bisa menghadapi semua keadaan. Ia dapat menanggung, memikul, menghadapi dengan tetap tegar, dengan tetap optimis, dengan tetap memiliki semangat yang menyala-nyala. Segala perkara itu apa, saudara? Atau segala keadaan itu menyangkut baik dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam hidup pelayanan hamba Tuhan ini. Dalam kehidupan sehari-hari itu berbicara tentang baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sebagaimana dalam surat Filipi pasal 4 ayat 12 bagian B, ia katakan itu. Aku mengerti apa itu artinya kekurangan, aku tahu juga apa artinya kelimpahan. Dalam kehidupan sehari-hari apapun keadaannya, Rasul Paulus menasihati dan memberikan contoh, aku sanggup menanggungnya. Segala perkara ini tidak hanya semua keadaan dalam hidup sehari-hari, tetapi juga segala sesuatu atau masalah yang timbul di dalam pelayanannya. Apakah itu masalah yang kecil, apakah itu masalah yang besar. Kalau kita melihat dalam surat 2 Korintus pasal 11, utamanya pada ayat 23 sampai dengan ayat 27, di situ Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa betapa ia mengalami berbagai macam kesulitan di dalam pelayanannya. Ayat 23 sampai dengan 27 demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Ini sebuah pertanyaan sebagai ungkapan karena banyak orang membandingkan Rasul Paulus dengan rasul yang lain. Lalu ia mengatakan begini, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Saudara-saudara, sekalipun begitu banyak
dan sering Rasul Paulus menghadapi masalah-masalah yang mengancam jiwanya. Tetapi sebagaimana dalam pasal 4 ayat 13 surat Filipi tadi, ia katakan, aku sanggup menanggungnya, atau aku sanggup menghadapinya. Tetapi sekali lagi, hamba Tuhan yang dipakai Allah luar biasa ini dengan rendah hati. Dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 5 mengatakan, kesimpulannya begini. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Itu sebabnya ia mengatakan pada ayat pertama yang kita baca tadi, aku sanggup menghadapi atau menanggungnya oleh karena Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, kesaksian dan teladan hamba Tuhan ini luar biasa. Ia sanggup menghadapi, ia sanggup menanggung begitu banyak kesulitan, penderitaan dalam kehidupannya sehari-hari ataupun dalam pelayanannya. Tetapi dia menegaskan, semuanya itu dalam terjemahan baru tadi, di dalam Dia, Tuhan Yesus yang menguatkan aku. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia versi kedua, karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya apa, saudara? Sebagai orang beriman, Rasul Paulus dan sama saudara dan saya juga, bahwa ada satu pribadi lain, yakni Tuhan Yesus Kristus, yang ada di dalam hidup kita, yang manunggal dengan saudara dan saya, seperti manunggal dengan Rasul Paulus, yang menjadi sumber kekuatan. Dan kemudian kekuatan itu diberikan kepada Rasul Paulus dan tentu kepada setiap orang beriman untuk menanggung atau menghadapi segala keadaan tadi. Kata kuncinya adalah di dalam. Ini menyatakan bahwa merupakan syarat Rasul Paulus mampu menanggung segala keadaan karena Kristus hidup di dalam dirinya dan dia hidup di dalam Yesus. Kontrasnya adalah di luar. Artinya, hanya dengan berada di dalam Kristus atau hanya bila Kristus sungguh hidup di dalam kita, maka kita pasti akan sanggup menanggung segala perkara, segala keadaan, segala sesuatu tersebut. Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa yang tidak terbatas, sanggup untuk menolong, sanggup untuk membantu, menolong kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, baik sehari-hari maupun apalagi di dalam pelayanan. Saudara, ingat bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak sanggup diselesaikan oleh Allah. Bahkan dosa kita pun sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada waktu sedetik pun di mana Tuhan meninggalkan kita. Dan ingat bahwa tidak ada pemeliharaan yang sempurna selain yang dikerjakan oleh Allah. Tidak ada hikmat yang melampaui hikmat Allah dalam mengatur perjalanan hidup kita di masa depan. Itu sebabnya maka hal yang terpenting di sini adalah kepastian
untuk hidup di dalam Yesus, atau Yesus Kristus Tuhan itu hidup di dalam kita. Itu syaratnya. Agar seperti Rasul Paulus, kita mampu, kita kuat menghadapi berbagai pergumulan di luar Tuhan. Tanpa Kristus tidak akan ada kekuatan. Tetapi di dalam Dia pasti ada kekuatan, damai sejahtera, dan penyertaan. Saudara-saudara, tentu kita berkata, saya kan bukan Rasul Paulus. Dia hamba Tuhan, dia rasul, tentu istimewa. Saudara, kesaksian atau nasihat teladan Rasul Paulus ini bukan hanya berlaku untuk seorang hamba Tuhan, tetapi untuk setiap orang percaya. Karena hakikat menjadi Kristen adalah tidak hanya mengikut Yesus, tetapi menyambut dan menerima Yesus untuk masuk tinggal di dalam hidup kita. Menjadi orang beriman itu hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam kita. Dan itulah syarat utama dan saudara tidak perlu bimbang. Karenanya dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 yang masih belum diketahui kapan akan berakhir. Bahkan terus korban berjatuhan. Orang-orang yang tidak kita kenal, tetapi mungkin ada orang-orang yang kita kenal. Berbagai upaya dengan serius dilakukan pemerintah. Tetapi memang virus corona ini musuh yang tidak kelihatan, yang sungguh-sungguh hebat. Kalau begitu apakah kita lalu menjadi putus asa? Bahkan kita jemaat damai sejahtera sudah merundingkan, mempersiapkan baik-baik selama 1 bulan untuk dapat beribadah bersama pada hari ini, tanggal 5 Juli. Tetapi Tuhan belum izinkan. Situasi, kondisi kota Surabaya khususnya belum memungkinkan untuk kita ada dalam kerumunan orang yang banyak sebagaimana kita siapkan di dalam gereja kita. Karena bagaimanapun kita akan atur, paling sedikit akan berkumpul 60-an orang di dalam satu tempat. Dan itu kurang elok. Mengapa? Dalam kerumunan yang besar di satu ruang bersama-sama, itu potensi untuk tertular atau menularkan. Tanggung jawab untuk diri sendiri, tanggung jawab sosial dan atau moral kita untuk orang lain, mencegah kita. Untuk hari ini kita tunda, belum beribadah bersama di gereja. Tentu banyak di antara saudara kecewa. Sudah berharap, kami pun dengan tim sudah mempersiapkan itu jauh hari. Tetapi Tuhan belum kehendaki. Kembali kepada apa yang kita pahami hari ini, kalau begitu bagaimana kita menghadapi semua kesulitan ini? Jawabnya satu. Sebagaimana Rasul Paulus, aku sanggup menanggung, menghadapi segala sesuatu di dalam Kristus atau karena Kristus hidup di dalam aku. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menguji dan memeriksa diri kita sendiri. Kita perlu betul-betul harus yakin, harus mengerti dengan benar bahwa Yesus itu hidup di dalam kita dan juga kita berada di dalam Tuhan Yesus.
Kita membaca 2 Korintus pasal 13 pada ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia versi yang kedua begini. Apakah kamu yakin bahwa Kristus Yesus hidup bersatu dengan kamu? Atau dalam terjemahan baru, ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, tidak yakin bahwa Kristus Yesus hidup bersatu dengan kita, kamu tidak tahan uji. Nasihat Rasul Paulus ini tidak hanya memberikan pengharapan, kebanggaan sekaligus sukacita. Aku kuat menghadapi segala sesuatu, karena Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi juga nasihat ini memberi kepada kita peringatan untuk sungguh menguji atau memeriksa diri sendiri. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Bentuk kalimat negatif. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Terjemahan lain tadi, apakah kamu yakin bahwa Kristus Yesus hidup bersatu dengan kamu? Inilah saudara saatnya. Sebab tidak hanya karena kejadian luar biasa, pandemi COVID-19 ini, tetapi dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu, saudara, kita harus yakin Kristus Yesus hidup di dalam diri kita. Mengapa? Karena keterbatasan kita. Keterbatasan manusia yang membuat tidak sanggup untuk menghadapi banyak pergumulan di dalam hidupnya. Beberapa contoh misalnya, keterbatasan fisik, kita bisa sakit atau menjadi tua. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 mengatakan, manusia lahiriah saya semakin merosot. Itu bicara tentang keterbatasan fisik. Selain itu ada keterbatasan mental. Kita bisa menyerah. Ketika menghadapi berbagai persoalan datang silih berganti, memang kadang kuat, tetapi acap kali menjadi lemah dan kita menyerah. Karena memang manusia pada dasarnya memiliki keterbatasan mental. Selain keterbatasan fisik dan mental, ini yang sehari-hari dihadapi, keterbatasan finansial. Pandemi COVID-19 ini bagaikan pukulan keras terhadap ekonomi negara, terhadap ekonomi keluarga, terhadap ekonomi orang per orang. Ada berapa ribu orang, mungkin hitung jutaan, yang karena pandemi ini telah tidak lagi bekerja secara tetap, ada PHK di mana-mana. Ada banyak sektor ekonomi yang menjadi goncang, bahkan mungkin mati. Keterbatasan finansial menyebabkan uang dan tabungan mungkin bisa ludes. Dalam semua keterbatasan ini, apa yang kita andalkan selain kepastian
Yang tadi dikatakan, yakin dengan sungguh bahwa Yesus Kristus hidup di dalam kita. Pandemi virus ini luar biasa. Tidak ada lembaga manapun yang bisa memberi jaminan kepada kita. Kita aman. Tidak. Hanya firman Allah yang menyatakan, jikalau kita yakin Kristus hidup bersatu dengan kita, atau Yesus Kristus hidup di dalam diri kita, maka kita akan mampu tahan uji. Kita akan bisa sanggup memikul, menghadapi, menanggung semua keadaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya maka pada hari ini bersama kita hendak masuk pada perjamuan Tuhan yang kudus. Perjamuan Tuhan yang kudus, yang pertama-tama, sebagaimana firman Allah ajarkan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 26, itu adalah merupakan peringatan. Demikian firman Allah. Ketika Yesus mengambil roti dan diberikan kepada para muridnya, ia bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan setelah itu kemudian mengambil cawan, mengucap syukur, dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 24 dan 25, baik ketika kita mengambil dan kemudian makan roti perjamuan kudus, mengambil dan kemudian minum anggur perjamuan kudus, itu menjadi peringatan akan Kristus. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Melalui perjamuan kudus kita diingatkan, kita sudah diselamatkan. Dosa-dosa kita sudah dihapus. Hidup kita sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita jangan lupakan itu. Hidup kita tidak sama lagi dengan dahulu. Kita hidup sebagai anak terang, kita hidup sebagai manusia baru, dan hidup di dalam serta bersama dengan Kristus yang menjadi sumber kekuatan kita. Itu sebabnya sekali lagi dengan iman kita mengikuti perjamuan kudus, sebab dengan demikian oleh iman kita beroleh pembaharuan, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Korintus pasal 10 ayat 16 demikian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kata kuncinya persekutuan. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24-26, kata kuncinya peringatan. Memperingati pengorbanan Yesus, kematian Yesus sampai ia datang. Kembali kepada apa yang Rasul Paulus tadi nyatakan. Ujilah dirimu, periksalah dirimu. Maka melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan
dengan penuh keyakinan, ya, Kristus ada di dalam diriku. Bagaimana kita tahu? Karena kita sudah percaya kepada Yesus, menyambut Yesus masuk di dalam hidup kita. Sebagaimana kita makan roti perjamuan kudus yang menunjuk kepada tubuh Yesus yang dikorbankan, minum anggur perjamuan kudus yang menunjuk kepada darah Yesus yang ditumpahkan, kita telah menggenapi sabda Yesus dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 55. Makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ia oleh rohnya sekarang manunggal dalam diri kita. Dan itu jaminan saudara, untuk kita kuat, kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Amin. Mari sekarang Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati untuk masuk dalam pesta perjamuan Tuhan yang kudus. Sebagaimana firman Allah mengingatkan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mengapa saudara? Karena ayat di atasnya mengingatkan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa dengan rendah hati, dan jikalau ada dosa, kesalahan yang disimpan, kita akui, kita mohon pengudusan oleh darah anak domba Allah. Bapa di surga, kami siap diberkati melalui pesta perjamuan Tuhan yang kudus saat ini. Tapi Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu atas segala kesalahan dan dosa kami, baik dengan perkataan, dengan perbuatan, bahkan angan, hati, niat, dan pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya darah Kristus Putra-Mu, Bapa curahkan, menghapus, menyucikan semuanya itu. Sekarang dengan memandang hanya kepada salib Yesus, sebab kami sudah diselamatkan hanya oleh anugerah, oleh karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Melalui perjamuan Tuhan yang kudus saat ini, kami menyatakan iman kami bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Bapakku, kiranya berkat-Mu tercurah di dalam perjamuan Tuhan ini. Kami beroleh pembaharuan oleh iman dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Juga oleh iman kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, bahkan mukjizat-mukjizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Apa yang telah kami terima daripada-Mu ya Tuhan, kami teruskan kepada segenap jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan saudara yang bertugas membagikan roti dan anggur kepada anggota keluargamu. Kita akan menyanyikan pujian ingat kasih-Nya, ingat anugerah-Nya.
kebaikannya. Kasihnya sedih hilangi, kasih setia Allah pada kita. Allah pada kita ini. Takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya. Ya puaskan hasrat ini. Besar kasih Allah pada, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Saudara, dengan tangan kanan angkatlah roti tinggi-tinggi dan dengarlah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 24 dan 25. Sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara semua mengaminkan firman Allah ini? Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Sekarang saudara, angkatlah cawan dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Dengar firman Allah. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara semua mengaminkan firman Allah ini? Amin, haleluya. Kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih Bapa di surga, oleh iman kami beroleh pembaharuan, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Menambah keyakinan kami bahwa Kristus Yesus hidup di dalam hidup kami dan kami hidup di dalam Kristus. Dengan demikian kami memiliki sumber kekuatan untuk menanggung, untuk menghadapi segala sesuatu, segala keadaan. Karenanya kami bersyukur saat ini
sekalipun begitu hebat badai virus corona yang menerjang sekarang ini, Tuhan pada waktunya yang indah akan bertindak, semuanya tenang dan selesai. Dan dalam pada itu, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kami. Dan jikalau ada di antara saudara kami sekarang ini sedang menderita sakit, bahkan mungkin ada di antara kami atau keluarganya sedang dirawat karena COVID Corona ini, sehati kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan saudara kami ini. Kami patahkan virus corona yang merusak ini. Kuasa Allah dinyatakan. Memberkati upaya rumah sakit, memberkati melindungi para dokter, perawat, petugas medis yang lain, memakai obat-obatan dan peralatan, vaksin atau apapun yang pada waktunya ditemukan, agar setiap orang segera terbebas dari ancaman virus yang mematikan ini. Tolong Tuhan, segenap bangsa Indonesia bersatu padu melawan virus corona ini dengan tunduk dan taat kepada pemerintah, khususnya apa yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal protokol kesehatan masyarakat. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah segenap saudara-saudara kami, segenap jemaat-Mu. Kabulkanlah doa permohonan kami. Terimalah kurban persembahan kami, anak-anak-Mu, juga ketaatan iman mengembalikan milik-Mu. Memberkati yang berjerih lelah dalam pelayanan selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara dapat mengangkat atau menadahkan tanganmu dengan iman menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara berkat-berkat Tuhan. Penyertaan dan pemeliharaan Allah Bapa serta damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sepanjang hari ini, sepanjang bulan Juli ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-berkat-Mu. Bersama kita katakan, amin.